ucapkan selamat datang kepada Wakil Kota Tegal beserta hadirin tamu-undangan dari Auditorium Balai Kota Tegal dalam acara pemberian penghargaan Lomba Krenova Kota Tegal tahun 2025. Dan sebagai ungkapan selamat datang akan kita saksikan bersama sebuah tarian karya Sayun Sisianto yang akan dibawakan oleh para penari Aldisa Safa Zahrani, Feni Merdekawati, Vina Lailatul Iza, Widya Novitasari, dan Tri Devi Noviani. Tarian ini adalah tari kreasi yang terinspirasi dari gerak yang dilakukan penari gandrung lanang. Ia penuh dengan gerak yang unik dan khas Banyuwangi. Sayun Sisianto yang menciptakan tarian ini dengan diiringi oleh gending kembang nopo yang dipadukan dengan gending jaringan sehingga tercipta iringan yang sangat dinamis. Persembahan dari Sanggar Perwitasari, pimpinan Sanggar Ibu Sri Damayanti SSN, inilah dia Tari Penjari. Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera yang terhormat Wakil Wali Kota Tegal serta hadirin yang kami hormati. Dengan memanggil Tuhan yang Maha Esa, acara pemberian penghargaan Lomba Krenova Kota Tegal tahun 2025 dimulai. Dan untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kami dalam upaya percepatan indeks daya saing daerah Kota Tegal. Ya Allah, Kota Tegal, yang kami hormati para staf ahli, matur nuwun Pak Heru hadir secara pribadi. Yang saya hormati Pak Asisten, Pak Afin, matur nuwun, Pak Ilham, matur nuwun raipun. Kemudian juga para kepala sekolah, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau yang mewakili, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian atau yang mewakili, kemudian Kepala Dinas
Kepemudaan dan Olahraga atau yang mewakili. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, matur nuwun Pak Rudi hadir secara pribadi. Kemudian juga Kepala Dinas Kelautan Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Tegal, Pak Sirat, matur nuwun rawuhipun. Dan para juri Krenova Kota Tegal tahun 2025 yang pada hari ini juga sudah hadir. Para kepala sekolah SMA, SMK Kota Tegal yang mengikuti lomba Krenova tahun 2025, kemudian juga peserta adik-adik peserta Krenova tahun 2025 serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berpartisipasi untuk melaksanakan kegiatan pemberian penghargaan pemenang lomba kreativitas dan inovasi masyarakat Kota Tegal tahun 2025 dalam keadaan sehat walafiat tak kurang satu apapun. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini perkenankan kami untuk menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan lomba kreativitas dan inovasi masyarakat atau Krenova Kota Tegal tahun 2025. Dasar pertama, 1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2022 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. 3. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 36 tahun 2022 tentang penyelenggaraan inovasi daerah. 4. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 34 tahun 2024 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Tegal tahun 2025. B. Tujuan lomba Krenova mendorong terbentuknya budaya kreatif dan inovatif di bidang iptek dalam rangka meningkatkan daya saing serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. C. Tahapan seleksi lomba Krenova Kota Tegal tahun 2025. 1. Penyebarluasan informasi. Lomba Krenova dilaksanakan pada November tahun 2024. Kemudian pendaftaran lomba Krenova pada tanggal 1 Desember 2024 sampai tanggal 31 Januari 2025. Verifikasi proposal lomba Krenova dilakukan pada bulan Februari 2025. Kemudian penilaian lomba Krenova oleh tim juri yang dilaksanakan tanggal 25 sampai tanggal 27 Februari 2025. Penetapan pemenang lomba Krenova dilakukan tanggal 9 April 2025 oleh tim juri. Kemudian pengumuman pemenang lomba Krenova tanggal 28 April 2025. Perlu kami sampaikan, jadi Ibu Wakil Wali Kota, bahwa adik-adik ini belum tahu apakah jadi pemenang atau tidak. Ya, mudah-mudahan semuanya jadi pemenang ya. Amin. Kemudian peserta, jumlah proposal yang masuk sebanyak 100 proposal, terdiri dari kategori sekolah 39 proposal, kategori umum 81 proposal. Alhamdulillah, Bu Wakil, kami laporkan dari tahun ke tahun peserta lomba Krenova ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sehingga kita cukup berbangga. Masyarakat Kota Tegal dan pelajar Kota Tegal cukup antusias di dalam mengikuti lomba kreasi dan inovasi di Kota Tegal ini. Jumlah proposal yang lolos tahap seleksi atau verifikasi dan masuk ke tahap penjurian sebanyak 38 proposal yang terdiri kategori sekolah 15 proposal, kategori umum 23 proposal. Perlu kami sampaikan di sini pula bahwa nanti pemenang dari lomba Krenova ini akan kita ikutkan di dalam lomba Krenova tingkat provinsi dan akan kita ikutkan di dalam lomba ataupun pameran PPI yang akan diselenggarakan di Kabupaten Blora. Jadi nanti Bu Wakil bisa ikut nengok-nengok nggih Bu, kalau pas pulang ke Blora nggih Bu.
Kemudian tim juri lomba Krenova terdiri unsur akademisi, kemudian dari Baprida dan OPD terkait. Bentuk penghargaan. Dari masing-masing kategori lomba Krenova diambil 6 pemenang yang terdiri dari juara 1, 2, 3 dan juara harapan 1, 2 dan 3. Di mana pemenang lomba akan mendapatkan hadiah berupa piagam, piala dan uang penghargaan. Sumber dana. Kegiatan lomba Krenova Kota Tegal tahun 2020 ini dibiayai oleh APBD Kota Tegal tahun anggaran 2025. Penutup. Selanjutnya, mohon berkenan Ibu Wakil Wali Kota untuk memberikan sambutan sekaligus menyerahkan piala dan hadiah kepada pemenang lomba Krenova tingkat Kota Tegal tahun 2025. Mohon izin sebelum mengakhiri laporan pada hari ini, izinkan saya akan menyampaikan pantun penutup. Tadi sebenarnya pembukaannya mau saya buka pantun, tapi nanti aja deh penutupnya aja pantunnya biar cakepnya lebih keras. Yeah. Pulang ke Tegal beli tahu aci. Jangan lupa mampir ke PAI. Mari tingkatkan kreativitas dan inovasi demi Kota Tegal yang kita cintai. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Lomba Krenova Kota Tegal tahun 2025. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini mendapat ridho dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan kami umumkan pemenang lomba kreativitas dan inovasi masyarakat Krenova tingkat Kota Tegal tahun 2025. Dan mohon untuk para pemenang nanti langsung menempatkan diri ketika namanya disebutkan. Untuk yang pertama kategori sekolah, juara harapan 3 dengan inovasi pemanfaatan limbah organik menjadi easy clean bersifat antibakteri yang ramah lingkungan dan bernilai jual ekonomis. Nama inovator Zahra Rahma Agustin, Eva Lailatul Mafiro, Lailatul Fadila dari SMA Negeri 3 Kota Tegal. Mohon kepada satu orang untuk bisa maju menempatkan diri. Selanjutnya harapan kedua dengan inovasi Ekowa, inovasi krayon biodegradable dari limbah minyak jelantah dengan pewarna alami tumbuhan. Nama inovator Siva Alfira Khaironi, Laila Fauzia, Aini Salsabila dari SMA Ihsaniyah Tegal. Selanjutnya juara harapan 1 Sabrifa, inovasi shield mask kayu secang dan kulit pisang kepok untuk perawatan kulit alami dan pencegahan penuaan dini. Nama inovator Nanda Kalita Putri Zakwan, Tiara Dinda Arumi, Florean Chandaniel Cerita dari SMA Ihsaniyah Tegal. Dan juara harapan, kami ulangi, juara ketiga Senafer, Shell and Banana Fertilizer, pupuk organik dengan tambahan booster cangkang kerang, cangkang rajungan dan kulit pisang. Nama inovator Fathan Kazimi Meka dari SMA Negeri 1 Kota Tegal. Juara kedua Glimpura, pasta gigi tablet inovatif dari limbah kulit buah. Nama inovator Tri Dharma Budiman, Intan Mulyasari Ahwanto, Farah Nisrina Arif, Zakira Alaya Amablo dari SMA Negeri 1 Kota Tegal. Dan juara pertama pemakaian Lactopo dalam mengurangi bakteri Salmonella chlororum pada ayam.
Nama inovator Safira Kalista Salsabila, Kalista Erlin Valeri, Aurora Rizkia Restu Heran dari SMA Negeri 1 Kota Tegal. Dan Bapak Ibu, untuk selanjutnya adalah kategori umum juara harapan 3 dengan inovasi BIP Cyber, penerapan IoT pada infrastruktur perkotaan untuk mewujudkan smart city berkelanjutan. Nama inovator Mahfur Hasani, Ahmad Sofi Sidik, Elian Rahma Ashar Sidik, Linda Meliana Setiadi, Pranata Dinar Apreza dari Universitas Dina Sarana Informatika Tegal. Selanjutnya juara harapan 2, Kirtip berbasis AR untuk meningkatkan minat murid sekolah dasar. Nama inovator Zulfa Tahta Alvina MPD dan Viga Arif Kusumo MPD. Dan beralamat di Jalan Ruslani HS Klaster 1 nomor 6 Pekauman Kota Tegal. Selanjutnya juara harapan 1, inovasi Agrolin, aplikasi pertanian cerdas masa depan dengan deteksi dini penyakit pada tanaman komoditas pertanian berbasis Artificial Intelligence (AI). Nama inovator Ilham Hadi Wicaksono, Faisal Ar-Rahman Pratama, Karel Trisnan Utomo dan Dodi dari Politeknik Harapan Bersama Tegal. Selanjutnya juara 3, Skimovar, Skin Medicine Topical for Animal Relief. Nama inovator Fajar Daya Winasis Aswar, Dr. Hewan Setio Budi Laksono dan Tatang Tawakal AMD. Beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Gang 32 Kelurahan Tambun Kecamatan Tegal Timur. Selanjutnya juara kedua, Tungku 2R, Rizal dan Rohmat, alat pembakar sampah residu minim asap dengan nama inovator Rohmat Budi Sanjoyo dan Insinyur Muhammad Syamsurizal. Beralamat di Jalan Irian Gang 11, Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Selamat ya Pak, ikut dengan ya Allah, ikut luar biasa Pak. Ibu ada di sini Bu. Mesin rekayasa pembuat es multifungsi. Pergi Pak, ada yang sini. Kemudian selanjutnya untuk juara kedua, Luar biasa Pak, ini yang penting ini Pak, karena kita tuh masalah sampah. Mari, Mak, foto sebelah saya Pak. for Animal Relief. Apaan? Satu, Aglorin, aplikasi pertanian cerdas masa depan dengan deteksi dini penyakit pada tanaman komoditas pertanian berbasis AI. Oke, mantap. Ya. Ya, Mbak, ini apa? Selanjutnya untuk juara harapan 2, Kertet berbasis AR untuk meningkatkan minat murid sekolah dasar. Ya, kembangkan terus ya. Dan harapan 3, penerapan IoT pada infrastruktur perkotaan untuk mewujudkan smart city berkelanjutan. Oke. Selamat ya. Luar biasa ini. Selanjutnya untuk kategori sekolah, juara pertama pemakaian alkohol dalam mengurangi bakteri Salmonella tularang. Mana gamenya? Mana gamenya? Dari SMA Negeri 1 Tegal. Selamat ya semua ya. Ini tadi apa? Oke. Selanjutnya juara kedua, Limpura Pastek kita inovatif dari Limbang Kulit Buah dari SMA Negeri 1 Kota Tegal.
Terima kasih. Ya, ini juga dikembangkan ya. Selanjutnya juara 3 Sinovac Shell and Banana Fertilizer pupuk organik dengan 8 booster cangkang kerang, cangkang ranjungan dan cangkang kulit pisang dari SMA Negeri 1 Kota Tegal. Luar biasa. Asli mas kayu cincang dan kulit pisang untuk perawatan kulit alami dan pencegahan penuaan dini dari SMA Ihsaniyah Tegal. Herbal dari limbah minyak jelantah dengan pewarna alami tumbuhan dari SMA Ihsaniyah Tegal. Dan juara harapan 3 pemanfaatan limbah organik menjadi easy clean bersifat antibakteri yang ramah lingkungan dan bernilai jual ekonomis dari SMA Negeri 3 Kota Tegal. Ini sibuk dengan gadgetnya, sibuk main ML, Mobile Legend ya, FF gitu ya. Scroll TikTok, tapi kalian hari ini membuktikan bahwa anak-anak muda masih banyak yang luar biasa. Saya ingat waktu SMA dulu saya juga termasuk orang yang siswa yang kutu buku, yang suka di perpus tapi juga suka organisasi, suka ikut meneliti juga. Dan ternyata di tengah zaman yang serba instan, anak-anak muda yang suka lebih banyak yang kena mental, tapi kalian bisa menjawab tantangan zaman dengan luar biasa. Tadi saya lihat hasil inovasinya juga keren-keren. Hari ini Kota Tegal masih salah satu permasalahannya adalah sampah. Dan tadi ada yang bisa menemukan bagaimana penanganan sampah ini, nanti mungkin bisa kita uji coba Pak Resti. Terus kemudian tadi juga produk pasta gigi dari buah. Ini juga jadi apa yang bentuk saset ya? Atau apa tadi bentuknya? Kemudian juga tadi untuk yang skincare, boleh deh nanti Ibu coba, Ibu beli nggak apa-apa. Saya mau jadi kelinci percobaan, asal nggak merusak kulit ya. Saya juga mengapresiasi untuk para gurunya. Tadi hebat ini SMA 1, mana tadi pembimbingnya SMA 1, ya Allah, Masya Allah. Luar biasa bisa menjadi pendamping anak-anak yang berbakat ini, karena saya yakin ketika anak-anak punya bakat tapi tidak didampingi dengan serius, tidak diberikan wadahnya, juga tidak akan berkembang. Dan saya berharap pemerintah Kota Tegal ini nanti bisa terus memberikan wadah baik untuk masyarakat umum. Tadi yang juara 1 Pak Sinten tadi asmane, Pak Anjas ya, Pak Anjas, hebat jenengan Pak. Ini nanti dikembangkan jadi tadi alat pembuat es batu ya, es ya, es kristal ya, es kristal dengan harga yang lebih terjangkau. Ini perlu kita kembangkan nanti. Jadi ini saya bacakan ya. Saking senangnya saya, jadi spontan memberikan apresiasi. Lomba kreativitas dan inovasi masyarakat atau Krenova diselenggarakan pemerintah Kota Tegal bertujuan untuk mendorong terbentuknya budaya kreatif dan inovatif masyarakat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini sejalan dengan lomba Krenova yang diadakan di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Karena ini nanti berjenjang, saya berharap para pemenang setelah ini jangan tidur ya, jangan rebahan, tapi dikembangkan terus. Kita harus memenangkan lomba Krenova tingkat provinsi. Siap enggak? Siap ya? Dibikin yang lebih inovatif lagi, dikembangkan lagi. Lomba Krenova ini selain untuk menjaring inovasi-inovasi terbaik dari masyarakat, sekaligus sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan atas hasil karya masyarakat Kota Tegal, dengan tujuan untuk mengembangkan, meningkatkan dan mengenalkan produk-produk inovasi masyarakat Kota Tegal yang berkualitas kepada masyarakat luas. Peserta lomba Krenova yang saya banggakan, perlu kita sadari bahwa untuk menghadapi perkembangan industri saat ini, maka
perlu adanya upaya untuk mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pengembangan produk berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi kreativitas dan inovasi masyarakat. Sangat diperlukan dalam rangka mengelola dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi suatu daerah untuk dapat meningkatkan daya saing daerah. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tegal untuk mendorong dan menumbuh kembangkan budaya berkreasi dan berinovasi di Kota Tegal melalui Lomba Kreonova ini. Hadirin yang berbahagia, dengan adanya lomba ini saya berharap dapat menghasilkan produk-produk yang kreatif, inovatif, dan aplikatif serta menciptakan peluang usaha baru yang mempunyai daya saing dan dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak serta dapat mengurangi jumlah pengangguran untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat Kota Tegal. Fasilitasi penyelenggaraan Lomba Kreonova tidak berhenti pada pemberian penghargaan, tetapi inovasi yang dihasilkan harus terus dikembangkan sehingga berkontribusi secara nyata bagi peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu, saya meminta kepada OPD terkait, ini kita senggol para OPD yang terkait ya, agar dapat melakukan pembinaan dan pendampingan pada produk-produk inovasi yang dihasilkan sehingga dapat dikembangkan dan dipasarkan. Kedepannya saya berharap agar kreativitas dan inovasi bukan hanya dalam rangka mengikuti lomba saja, namun akan menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kota Tegal, dan adanya ajang lomba ini dapat menjadi pemicu dan pemacu masyarakat Kota Tegal untuk terus berkreasi dan berinovasi. Saya teringat kemarin saya baru baca penemu mobil listrik dari Indonesia yang semula di Jepang kemudian diminta pulang ke Indonesia tapi ternyata nganggur. Nah, inilah yang tidak kita inginkan. Negara atau pemerintah harus hadir, tidak hanya menghargai, tidak hanya mengapresiasi, tetapi juga mengembangkan kreativitas anak sendiri gitu ya. Nah, ini sesuatu yang memprihatinkan buat saya, dan semoga ke depan para penemu-penemu ini bisa lebih mendapatkan tempat di negeri sendiri, bisa lebih mendapatkan tempat di daerahnya sendiri. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada para pemenang Lomba Kreonova tingkat Kota Tegal tahun 2025, dan terima kasih atas partisipasi masyarakat, mahasiswa dan pelajar di Kota Tegal yang telah mengikuti Lomba Kreonova ini. Semoga kedepannya akan semakin banyak yang mengikuti Lomba Kreonova sehingga semakin banyak inovasi dan kreativitas yang dihasilkan. Tadi saya juga lihat ada salah satu yang menghasilkan tadi Bu Guru ya, yang untuk anak SD tadi. Bagus ini. Iya, yang itu juga bagus, yang perlu dikembangkan karena anak-anak sekarang itu kan harus semakin banyak inovasinya, anak-anak baik mulai dari apalagi dari TK, SD, dan seterusnya, sehingga mereka lebih senang mendapatkan ilmu yang baru di sekolahnya. Selanjutnya dari pemenang Lomba Kreonova tingkat Kota Tegal tahun 2025, insya Allah 6 peserta akan dikirim pada Lomba Kreonova tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2025. Ya, kita juga mendoakan, mendukung ya untuk teman-teman, untuk peserta yang akan berangkat ke provinsi. Sekali lagi pesan saya bahwa nama baik Kota Tegal, berikan yang terbaik untuk Kota Tegal. Bagi peserta Kreonova yang lain juga dapat mendaftarkan secara langsung inovasinya melalui penjaringan inovasi tingkat Provinsi Jawa Tengah. Semoga Duta Kreonova Kota Tegal di tingkat Provinsi Jawa Tengah dapat memperoleh hasil terbaik sebagaimana pada Lomba Kreonova tingkat Provinsi tahun 2024 lalu, di mana produk inovasi Kota Tegal yang dikirimkan menerima 2 penghargaan sebagai pemenang utama dan pemenang favorit. Amin Allahumma amin. Nanti yang depan harus lebih baik lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik, anak-anak yang saya cintai, demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau tadi Pak Resti berpantun, saya juga mau berpantun. Karena saya nggak cakep, jawabnya yaul aja ya. Biar kalau Pak Resti kan tadi jawabnya cakep, ini sekarang kita yaul. Sebagai orang Tegal,
kita membumikan bahasa Tegal. Berlayar jauh ke pulau Sinegal, singgah sebentar di pasar Cikini, teruslah berkreasi tiada gagal demi masa depan yang lebih berseri. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, dengan selesai sambutan bagi Wali Kota Tegal, maka sekaligus selesai sudah seluruh rangkaian acara pemberian penghargaan Lomba Kreasi dan Inovasi Kranova Kota Tegal tahun 2020. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian seluruh tamu undangan pada pagi hari ini, dan juga kami ucapkan selamat kepada seluruh teman-teman. Dan sebelum mengakhiri acara, kami persilahkan kepada Ibu Wakil Wali Kota Tegal beserta tamu undangan dan juga seluruh peserta untuk dapat foto bersama. Kami mohon untuk bisa berdiri, tetap di tempat. Mohon untuk seluruh hadirin untuk bisa berdiri. Selesai, terima kasih, disilakan dari kembali. Dan mohon perhatian untuk seluruh peserta Kranova sebelum meninggalkan tempat acara, dimohon untuk bisa mengambil sertifikat di meja registrasi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.